Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Gabramasya dengan NIM 0224 dan teman saya. Perkenalkan, saya Istiqomah dengan 5224 dari Prodi Matematika. Baik, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tugas dasar kami. Sebelumnya izinkan saya membaca instruksi tugas. Yang pertama, itu setiap kelompok wajib menyusun laporan dan membuat simulasi komputasi. Berdasarkan masalah yang diberikan, laporan harus memuat komponen-komponen berikut. Yang pertama itu pemodelan matematik. Tuliskan persamaan diferensial parsial atau PDP, syarat batasnya boundary conditions atau BC, dan syarat awal initial condition atau IC. Lalu berikan interpretasi visi singkat dari model yang digunakan. Lalu yang kedua itu penurunan solusi analitik. Selesaikan menggunakan metode pemisahan variabel dan deret Fourier hingga diperoleh solusi eksak UXT. Tunjukkan proses perhitungan koefisien deret Fourier secara rinci. Yang ketiga ada simulasi komputasi. Buat simulasi menggunakan salah satu perangkat lunak berikut: GeoGebra, Python, Matplotlib, MATLAB, atau Desmos. Gunakan jumlah suku dari Fourier sebanyak n sampai dengan 20, yaitu penjumlahan dari n sampai dengan 1 sampai n sampai dengan 20. Buat animasi menggunakan silinder waktu T sehingga perubahan distribusi suku terhadap waktu dapat diamati. Lalu yang keempat, analisis fisis. Jelaskan perilaku grafik hasil simulasi, analisis keadaan ketika T menuju T hingga, dan jelaskan makna fisis dari hasil yang diperoleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk soalnya sendiri itu dari kelompok kami diketahui do U per do TE sama dengan alfa kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Dimana batasnya itu X-nya lebih besar dari 0 dan X kurang dari L dan T-nya lebih besar dari 0. Dengan syarat batasnya U 0T itu sama dengan 0 dan ULT sama dengan 0. Dan syarat awalnya itu UX 0 sama dengan X, di mana batas X-nya itu kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan L per 2. Dan L kurang X untuk batas X-nya itu lebih besar dari L per 2 dan kurang dari sama dengan L. Oke, baik. Saya akan melanjutkan untuk jawaban yang pertama, yaitu pemodelan matematik. Untuk persamaan diferensial parsialnya atau PDP, permasalahan ini memodelkan proses penyebaran kalor pada sebuah batang logam homogen yang memiliki panjang L. Distribusi temperatur di sepanjang batang dinyatakan oleh fungsi UXT, dengan X menyatakan posisi pada batang, T menyatakan waktu, UXT menyatakan temperatur pada titik X saat waktu T. Alpha kuadrat merupakan koefisien difusivitas termal. Pada proses konduksi panas, perpindahan kalor mengikuti hukum Fourier yang menyatakan bahwa kalor mengalir dari daerah yang memiliki temperatur lebih tinggi menuju daerah yang memiliki temperatur lebih rendah. Berdasarkan hukum tersebut diperoleh persamaan diferensial parsial berupa persamaan difusi atau dimensi. Model matematis yang digunakan adalah do U per do T sama dengan alpha kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Persamaan tersebut menyatakan bahwa laju perubahan temperatur terhadap waktu sebanding dengan turunan kedua temperatur terhadap posisi. Jika terdapat perbedaan temperatur pada batang, maka kalor akan mengalir sehingga distribusi temperatur menjadi semakin merata. Semakin besar nilai alfa, semakin cepat proses difusi panas berlangsung. Syarat batas atau boundary conditions. Kedua ujung batang dijaga pada temperatur tetap sebesar 0 sehingga diperoleh syarat batas U 0,T sama dengan 0 dan U L besar, T sama dengan 0. Artinya sepanjang proses difusi berlangsung, temperatur di ujung kiri maupun ujung kanan batang selalu dipertahankan pada nilai 0. Kondisi ini disebut sebagai Dirichlet boundary condition.
Lalu syarat awal atau initial condition, distribusi temperatur awal diberikan oleh U pada X, 0 sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan L per 2. Sedangkan U pada X, 0 sama dengan L dikurangi X untuk X lebih besar dari L per 2 dan lebih kecil atau sama dengan L. Distribusi tersebut segitiga simetris untuk interval X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan L per 2. Temperatur meningkat secara linear dari 0 hingga mencapai nilai maksimum di tengah batang, sedangkan pada interval X lebih besar dari L per 2 dan X lebih kecil atau sama dengan L, temperatur menurun secara linear kembali hingga di ujung kanan batang. Temperatur maksimum terjadi ketika X sama dengan L per 2 dengan nilai U L per 2,0 sama dengan L per 2. Lalu interpretasi fisiknya, pada saat awal T sama dengan 0, distribusi temperatur belum merata. Bagian tengah batang memiliki temperatur paling tinggi, sedangkan kedua ujung batang berada pada temperatur 0. Perbedaan temperatur ini menyebabkan terjadinya aliran kalor dari bagian tengah menuju kedua ujung batang. Karena kedua ujung selalu dipertahankan pada temperatur 0, maka kalor terus keluar melalui ujung batang. Akibatnya, temperatur di seluruh batang akan semakin menurun seiring bertambahnya waktu. Dalam jangka waktu yang cukup lama, distribusi temperatur akan semakin merata hingga akhirnya seluruh batang mencapai keadaan tunak atau steady state, yaitu UXT menuju 0, T menuju tak hingga. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh energi panas telah terdifusi keluar melalui kedua ujung batang, sehingga tidak ada lagi perubahan temperatur terhadap waktu. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 2, yaitu untuk menyelesaikan analitik dengan metode pemisahan variabel. Nah, di mana untuk menyelesaikan persamaan difusinya itu, persamaan yang pertama itu diberikan ini kan, do U per do T sama dengan alpha kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, kita diminta untuk menggunakan metode pemisahan variabel. Jadi untuk metode ini itu kita bisa asumsikan bahwa solusi itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua fungsi. Di mana di sini hasil kali dua fungsi itu adalah fungsi yang bergantung pada posisi dan fungsi yang bergantung pada waktu. Nah, ini adalah keterangannya seperti yang saya bilang tadi. Kemudian langkah selanjutnya itu menurunkan persamaan ruang dan waktu. Caranya adalah turunan parsial terhadap waktu itu adalah do U per do T sama dengan X, fungsi X terhadap posisi, turunan dari fungsi terhadap waktu. Jadi kan tadi solusinya itu hasil kali dua fungsi ini. Nanti fungsi yang terhadap posisi sama terhadap waktu itu masing-masing diturunkan. Nah, ini turunan yang terhadap waktu. Kemudian turunan kedua terhadap posisinya ini. Kenapa bisa diturunkan dua kali? Karena di persamaan yang pertama ini di sini kan mintanya itu adalah turunan terhadap T itu satu kali, sedangkan terhadap posisi itu dua kali gitu. Jadi kita turunkan dua kali sehingga nah turunkan dua kalinya itu dari yang ini. Jadi ini. Dan jadi yang T-nya itu tetap. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan difusi tadi yang ini, dimana hasilnya ini kan yang ini. Kemudian hasil yang terhadap posisi itu yang ini. Jadi setelah disubstitusikan, jadi hasilnya ini. Kemudian kita bisa bagi kedua ruasnya itu dengan alpha kuadrat fungsi X terhadap X dan fungsi T terhadap T diperoleh ini. Kemudian
Ruas kiri itu kan cuma bergantung terhadap waktu, sedangkan eh, fungsi sedangkan yang kanan itu tergantung terhadap posisi. Jadi yang tadi setelah dibagi itu jadi seperti ini kan. Nah, karena udah apa namanya? Agar kedua ruasnya itu sama untuk setiap x dan t-nya, jadi kita pilih konstanta, suatu konstanta. Nah, konstantanya itu kita pilih min lambda. Kenapa negatif? Karena nantinya diperoleh solusi sinus yang memenuhi syarat batasnya. Nah, sehingga kita bisa yang terhadap waktu sama dengan min lambda dan terhadap posisi sama dengan min lambda. Jadi seperti ini. Kemudian diperolehlah hasil persamaan diferensial biasa. Kenapa bisa begini nih? Jadi dt terhadap dt besar per dt kecil itu sama dengan min lambda. Kemudian ini dipindahkan. Jadi enggak. Jadi yang min lambda itu dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi tambah. Kemudian yang t besarnya itu kita tadi kalikan dulu sama min lambda. Makanya dia berpindah jadi di sini. Nah, begitupun untuk yang posisi. Jadi min lambdanya x dikali x dulu, x dikali min lambda, kemudian dipindah ke ruas kiri sehingga jadi plus x sama dengan 0. Selanjutnya itu kita menentukan fungsi eigen. Nah, fungsi eigen jadi untuk dari persamaan ruang yang tadi ini, kita harus memenuhi syarat batas. Di mana syarat batas tadi kan x terhadap posisi itu 0 sama dengan 0. Dan XL-nya juga 0. Nah, untuk menentukan solusi yang memenuhi syarat batas, kita dapat memungkinkan nilai eigen. Misalkan yang pertama kita misalkan dulu lambdanya itu 0. Nah, ketika lambdanya 0, persamaannya menjadi x double prime sama dengan 0. Kenapa bisa? Karena tadi kan ini x kecilnya itu 0. Jadi di sini bukan. Enggak, maksudnya x-nya kan tadi 0 ya. Jadi di sini salah. Maksudnya yang lambdanya itu 0 kan. Jadi lambdanya di sini 0. Sehingga bagian sini kan udah 0 nih hilang. Tinggal ini. Nah, ini kan kalau misalkan penulisan yang lainnya itu sama aja kayak x double prime. Nah, setelah itu kita integralkan 2 kali. Gimana kalau kita integralkan 1 kali kan hasilnya itu x prime sama dengan C1. Nah, 0 kan kalau diintegralkan jadinya konstanta. Kemudian kita integralkan lagi jadinya x aja, kemudian sama dengan C1 x tambah C2. Nah, baru kita gunakan lagi syarat batas pertama, yaitu ini. Sehingga, nah kan x kecil itu ada 0. Jadi di sini 0. Jadi tinggal C2. Jadi, dan fungsi x-nya juga hasilnya 0 kan. Jadi sini 0. Jadi C2 sama dengan 0. Selanjutnya XL-nya juga 0 kan. Sehingga si x yang kecilnya itu kita ganti L. Dan X-nya itu sama dengan 0. Jadi tinggal C1L sama dengan 0. Nah, karena L-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi C1-nya yang sama dengan 0. Sehingga fungsi X terhadap posisi itu sama dengan 0. Nah, solusi ini trivial. Jadi kita nggak bisa gunakan. Kita cari lagi kasus yang kedua. Ketika lambdanya itu kurang dari 0. Nah, ketika kurang dari 0, kita misalkan lambdanya itu min mu kuadrat. Di mana mu-nya itu lebih besar dari 0. Nah, persamaannya berubah menjadi ini. Karena kan tadi persamaannya awalnya lambda
enggak, misalnya X double prime min lambda X kan. Nah, lambdanya itu diganti sama min mu kuadrat. Makanya di sini berubah kayak gini. Kemudian kita menyelesaikan kalau penyelesaian umum ini kita menggunakan cara PDB aja sih. Jadi eh itu bisa difaktorkan terus dimisalkan. Jadi nanti hasilnya mendapatkan ini. Kemudian kita gunakan syarat batas. Syarat batasnya itu x0 sama dengan 0 sehingga karena x kecilnya kan 0 ya. Jadi di sini 0, ini 0. Sesuatu yang dipakatkan 0 itu hasilnya selalu 1 kan. Jadi tinggal C1 sama dengan C2. C1 sama C2 sama dengan 0. Nah, akibatnya kalau C2 itu sama dengan minus C1 ditinggal ruas. Nah, kita kalau sudah mendapatkan C-nya itu kita substitusi. C2 kan sama dengan C1. Substitusi kemana? Ke fungsi yang ini tadi. Nah, jadi C2 itu kita ganti C1 min C1. Nah, kalau karena sama ya C1 C1, kita bisa keluarkan C1-nya. Jadi C1 ya kan. Terus minus tadi karena di sini minus pangkat min mu x pangkat min mu x. Kemudian kita gunakan syarat batas kedua itu xl sama dengan 0. Sehingga jadi ini jadi tinggal x kecilnya itu kita ganti sama dengan L besar. C1-nya tadi kan tetap ya, jadi C2-nya sama dengan min C1. Jadi hasilnya kayak gini. Yang berubah tadi cuma ininya. Nah, karena ini kan nggak mungkin ya sama dengan 0, jadi kita C1 kita asumsikan bahwa C1 sama dengan 0. Akibatnya, kalau C1 sama dengan 0, otomatis C2 juga 0. Sehingga kita diperoleh solusinya itu trivial lagi, karena fungsi X terhadap posisinya itu 0 lagi. Kita lanjutlah ke kasus yang ketiga, yaitu ketika lambdanya itu lebih besar dari 0. Nah, kita misalkan lambdanya itu sama dengan mu kuadrat. Tadi kan minus ya, karena kurang dari 0. Sekarang kita lebih besar dari 0, makanya mu kuadrat. Nah, sehingga persamaannya menjadi ini, karena lambdanya digantikan sama ini. Nah, penyelesaian umumnya itu ini, menggunakan cara-cara persamaan diferensial biasa. Ya, jadi dapatkan ini. Sehingga kita menggunakan syarat batas pertama, yaitu x0 sama 0. Berarti di sini x-nya itu kita ganti 0, ini juga 0. Berarti tinggal a cos 0 sama dengan b sin 0 kan. Nah, nah lanjut. Jadi cos 0 itu kan 0. Cos 0 itu kan 1. Sin 0, 0. Jadi hasilnya, nah ini 0, ini 1. Jadi a sama dengan, tinggal a jadi sama dengan 0. Ya, karena tadi fungsinya 0, di sini 0 juga. Selanjutnya, sehingga solusinya menjadi ini. Kenapa menjadi ini? Karena A-nya 0. Jadi tinggal ini kan. Selanjutnya kita gunakan syarat batas kedua, di mana XL sama dengan 0. Jadi yang X kecilnya itu kita ganti sama dengan L. Dimana sama dengan 0. Nah, biar solusinya itu nggak trivial, jadi kita B-nya itu nggak boleh sama 0. Sehingga yang 0 kan ini.
sin mu L. Nah, persamaan tersebut dipenuhi jika mu L sama dengan NP. NP itu sudah pasti sama dengan 0 ya, mau berapapun N-nya. Nah, maka kalau seperti ini kan bisa dipindah ruas ya, jadi mu sama dengan NPL. Nah, karena tadi randannya sama dengan mu kuadrat, maka kita peroleh nilai eigennya adalah ini. Karena mu-nya kuadrat. Nah, jadi kita ganti mu-nya sama ini. Makanya jadi di sini NP per L kuadrat. Sehingga dari fungsi eigennya tuh kita mendapatkan ini. Tadi kan nggak ada ya. Sin berapa sih, kita ganti sama ini. Nah, nilai eigen dan fungsi eigen inilah yang selanjutnya digunakan untuk menentukan solusi tetap variabel waktu dan menyusun solusi umum persamaan difusi. Lanjut kita menyelesaikan persamaan waktunya. Dari proses pemisahan variabel diperoleh persamaan waktu. Nah, karena telah diperoleh nilai eigennya tadi adalah NP per L kuadrat ya. Jadi kita substitusikan ya nilai ini ke sini. Kemudian persamaan ini merupakan diferensial biasa order 1 yang dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Jadi caranya kita pisahkan variabel di mana yang terhadap T sebelah kiri dan terhadap waktu sebelah kiri ya. Kemudian sisanya sebelah kanan. Terus setelah itu kita integralkan kedua ruasnya. Kalau diintegralkan dapat ini kan. Nah, kemudian menjadi seperti ini. Kenapa? Karena ini kita eksponenkan. Jadi lemnya itu eksponen lem Tn kan jadinya Tn. Kemudian ini juga kita ini eksponenkan pangkat ini dan juga eksponen pangkat C. Jadi hasilnya kan eksponen pangkat C tetap C. Eksponen pangkat ini tetap ya. Jadi hasilnya ini. Konstan tersebut nantinya akan digabungkan dengan koefisien Fourier sehingga dapat ditulis ini. Kita udah dapat nih TNT-nya. Lanjut ke solusi umum. Jadi solusi umumnya kan ini ya. Maka tinggal kita substitusi aja. Kita udah dapat ya tadi T-nya berapa, X-nya berapa. T-nya kan yang ini. Berarti tinggal masukin aja sini. Yang X tadi yang X-nya yang ini, XN tuh. Kita substitusikan ke sini. Maka hasilnya ini. Karena persamaan difusi bersifat linear, solusi umumnya merupakan superposisi seluruh solusi eigen. Dengan BN merupakan koefisien Fourier yang ditentukan dari syarat awal. Jadi yang BN ini emang udah dari syarat awal koefisien Fourier-nya itu. Makanya ada ini. Jadi hasilnya ini. Oke, lanjut. Tentukan koefisien Fourier. Jadi pada saat T sama dengan 0, solusi umumnya menjadi ini. Karena tadi kan T-nya 0 ya sini. Berarti eksponen pangkat 0 kan 1 ya. Makanya hasilnya tinggal ini. Kemudian karena kondisi awalnya tadi diberikan yang pertama X, di mana X itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan L per 2. Yang kedua itu L kurang dari X, di mana X-nya lebih besar dari L per 2 dan kurang dari sama dengan L. Maka koefisien Fourier-nya dihitung menggunakan ini. Kita tinggal masukkan ya 2 per L. Terus ini tadi yang mana? Ya? Ini kah?
Terus batasnya L sampai 0. Kemudian fungsinya UX0 sin n Px per L dx. Karena fungsi terdiri atas dua bagian, jadi integralnya kita pecah. Kita bisa integralkan ini sendiri, yang 2 per L ini kita keluarkan aja karena dia koefisien. Nah, soal di pecah ya, kita bisa misalkan K-nya NP per L. Itu sebenarnya sama aja lambda ya, K-nya koefisien tuh. Jadi otomatis yang NP L itu kita ganti sama K. Jadi tinggal KX kan di sini. Nah, baru integral pertama, kita hitung dulu integral pertama ini. Jadi tadi jadi KX, jadi X sin KX dx. Nah, ini kita hitung lagi menggunakan metode integral parsial. Kita misalkan U-nya sama dengan X, dan dv-nya itu adalah sin KX. Dimana rumusnya itu adalah UdV sama dengan UV, UV kurang integral U integral V integral V du. Maka ini tadi kita turunkan du-nya berarti dx. Terus dv kita integralkan lagi. Ini kita integralkan lagi ya. Dapatlah hasilnya ini. V sama dengan min cos kx per k. Kemudian kita substitusi nilai, kan di sini u-nya x. Terus dv-nya ini sin kx per enggak. Oh, UV. U terus ini jadi x cos kx per k. Terus ini integral dari V du. V-nya ini du-nya dx. Oh, dx-nya kita ganti du ya. Jadi V cos. Jadi kita peroleh cos kx per dx. K-nya itu kita keluarkan di sini. Jadi yang awalnya minus jadi plus ya kan, karena ini ada minus tadi. Baru lanjut kita hitung integral dari ini dulu. Integralnya adalah sin kx per k. Dan lanjut ya, kita hitung lagi yang tadi ini. Kita substitusikan yang ini ke sini. Maksudnya ini. Saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu substitusi. Setelah kita tadi substitusi ya ke batas integralnya, yaitu x-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari L per 2, maka diperoleh persamaan ini ya. Jadi X-nya itu kita ganti sama L per 2, makanya jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya dihitung integral keduanya. Nah, integral keduanya itu dimana kita substitusikan y sama dengan L kurang X. Ini batasnya. Nah, maka dy sama dengan min dx. Ini fungsinya, jadi L min X. Kemudian dy, turunan dari y-nya adalah min dx kan. Setelah itu kita mengganti batas integral dan menyederhanakan persamaannya.
menjadi min 1 N pangkat jadi kan tadi min dx kx dari kita substitusikan, maka hasilnya diperoleh ini. Dengan demikian BN-nya sama dengan 2 per L, di mana I+1 tambah I+2. Nah, setelah disederhanakan, kita peroleh BN sama dengan 4L per N kuadrat Pi kuadrat dikali min 1 pangkat N min 1 per 2, di mana N ganjil dan 0 untuk N yang genap. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya suku-suku bernomor ganjil yang muncul pada deret Fourier. Karena ada nilainya cuma yang N-nya itu ganjil, sedangkan N genap itu enggak. Maka diperoleh solusi akhir, kita substitusikan koefisien Fourier tadi ke dalam solusi umum, sehingga diperoleh solusi analitiknya, yaitu ini. Nah, persamaan itu merupakan solusi eksak dari persamaan difusi suatu dimensi dengan syarat batas Dirichlet dan kondisi awal berbentuk segitiga. Faktor eksponensial menunjukkan bahwa setiap mode Fourier mengalami peluruhan terhadap waktu. Semakin besar nilai indeks mode, semakin laju peluruhannya, sehingga distribusi temperatur secara bertahap menjadi semakin halus sehingga akhirnya mendekati 0 di seluruh batang. Oke, baik. Akan saya lanjutkan. Yang ketiga itu ada simulasi komputasi. Simulasi dilakukan menggunakan Python, Matplotlib, dengan solusi analitik berupa direct scorer sebanyak N sama dengan 20 suku. Domain batang logam adalah 0 lebih besar dari X dan lebih besar dari L dengan syarat batas Dirichlet, yaitu suhu pada kedua ujung batang dijaga tetap sebesar 0 derajat Celcius. Animasi dibuat untuk memperlihatkan perubahan distribusi suhu terhadap waktu. Pada saat T sama dengan 0, grafik membentuk profil segitiga sesuai dengan kondisi awal. Seiring bertambahnya waktu, puncak suhu di tengah batang semakin menurun dan kurva menjadi semakin datar akibat proses difusi panas. Lalu, ini akan saya tunjukkan figur 1 hasil simulasi persamaan difusi pada T sama dengan 0. Berikut. Lalu, selanjutnya itu figur 2 dan figur 3 itu simulasi persamaan difusi pada T sama dengan 0. Lalu saya lanjut, untuk yang keempat itu ada analisis fisis. Berdasarkan hasil simulasi persamaan difusi pada saat T sama dengan 0, distribusi suhu pada batang logam membentuk profil segitiga dengan suhu maksimum berada di tengah batang X sama dengan L per 2, sedangkan kedua ujung batang memiliki suhu 0 derajat Celcius sesuai dengan syarat batas Dirichlet. Bentuk grafis pada simulasi telah sesuai dengan kondisi awal yang diberikan, yaitu U pada X,0 sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan L per 2, sedangkan U pada 0 sama dengan L dikurangi X untuk X lebih besar dari L per 2 dan lebih kecil atau sama dengan L. Ketika animasi dijalankan dan waktu T bertambah, puncak grafik secara bertahap semakin menurun, sedangkan kurva menjadi semakin halus dan mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa panas berdifusi dari daerah yang memiliki suhu lebih tinggi menuju daerah yang bersuhu lebih rendah. Proses difusi menyebabkan distribusi suhu menjadi semakin merata di sepanjang batang. Karena kedua ujung batang dipertahankan pada suhu 0 derajat Celcius, panas terus mengalir keluar melalui kedua ujung tersebut. Akibatnya, energi panas di dalam batang terus berkurang sehingga nilai suhu pada setiap titik semakin kecil seiring bertambahnya waktu. Secara matematis, solusi analitik mengandung faktor eksponensial E pangkat negatif alfa kuadrat dikali NP per L kuadrat dikali T, yang nilainya semakin mendekati 0 ketika T bertambah. Oleh karena itu, kontribusi setiap suku deret Fourier semakin kecil sehingga amplitudo grafik terus menurun. Dan keadaan saat T menuju tak hingga. Ketika waktu mendekati tak hingga, limit U pada X, T ketika T mendekati tak hingga sama dengan 0 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan L,
Artinya seluruh batang akhirnya mencapai suhu 0 derajat Celcius pada setiap titik. Grafik simulasi akan berubah menjadi garis horizontal yang berimpit dengan sumbu X, yaitu UX sama dengan 0. Pada kondisi ini tidak terjadi lagi perpindahan panas karena tidak terdapat perbedaan suhu di sepanjang batang. Sistem telah mencapai keadaan tunak atau steady state karena model yang digunakan merupakan persamaan difusi, maka tidak terjadi pemantulan gelombang. Fenomena yang terlihat pada simulasi adalah peluruhan atau decay suhu secara bertahap hingga seluruh batang mencapai suhu 0. Lalu kesimpulan, yang pertama itu ada grafik awal berbentuk segitiga dengan suhu maksimum di tengah batang. Yang kedua, seiring bertambahnya waktu, puncak grafik semakin menurun dan kurva menjadi semakin datar akibat proses difusi panas. Yang ketiga, panas mengalir dari bagian tengah menuju kedua ujung batang yang dijaga pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu yang keempat, ada saat T menuju tak hingga, seluruh suhu batang menjadi 0 sehingga grafik berubah menjadi garis datar pada UXT sama dengan 0. Lalu yang terakhir, hasil simulasi sesuai dengan teori persamaan difusi atau dimensi dengan syarat batas Dirichlet. Mungkin sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.